Alright, mungkin kalian juga memikir apakah ini sia-sia yang dilakukan Hamas yang sudah menelan korban nyawa. Jadi itulah yang saya masuk bahwa Hamas Palestina menang. I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. For more than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th, more than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people, more than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reaction tanggal 16 Januari 2025 langsung dari Liverpool, Inggris. Pertama sekali saya mau mengucapkan congratulations, selamat kepada warga Palestina, orang Palestina dan juga Hamas atas kemenangan melawan Israel. Mungkin kalian langsung berpikir kok saya bilang menang? Karena Palestina masih belum tahu apakah merdeka. Amerika, Inggris, dan negara-negara NATO terutama belum mengakui Palestina, kemerdekaan Palestina. Tapi saya sudah bilang menang, nanti kita akan analisa lebih detail. Mungkin kalian juga sudah mendengar berita seperti saya tadi malam bahwa ceasefire antara Palestina, Hamas, dan juga Israel itu sudah mulai mendapatkan agreement di bawah perantara oleh Amerika Serikat, tekanan dari Amerika, dan diselenggarakan di Qatar. Ada beberapa stage yang harus dilakukan, yaitu pertukaran penyanderaan dari Palestina terhadap orang Israel, sekitar beberapa orang itu. Kemudian juga pembebasan prisoner orang Palestina dari penjara Israel. Nah, dealnya bertahap-tahap. Tapi untuk sekarang ini kita bersyukur bahwa anak-anak, wanita-wanita orang Palestina, mesin pembunuh mereka sudah mulai pause. Oke, untuk step pertama ini mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, bagaimanapun kita harus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tapi kita nggak boleh lupa juga bahwa kehidupan nyawa manusia juga jauh lebih penting. Alright, mungkin kalian juga memikir apakah ini sia-sia yang dilakukan Hamas yang sudah menelan korban nyawa sekitar 50.000 anak-anak Palestina. Mungkin sudah ratusan ribu atau lebih warga Palestina secara keseluruhan. Apakah ini worth it yang terjadi saat ini? Belum lagi infrastruktur, belum lagi kelaparan, genocide, cleaning things, and everything is like hell on earth, ya kan? Neraka di atas dunia di Gaza. Sementara Palestina belum merdeka. Tapi apa sih yang didapat oleh Palestina saat ini? Kenapa saya bilang di awal Palestina menang? Kita akan analisa satu persatu mulai dari Israel. Oke. Tujuan Israel adalah pelepasan sandera yang dilakukan oleh Hamas atau yang berada di saat itu di bawah Hamas, dan hostage kalau bahasa Inggrisnya, kalau nggak salah bahasa Indonesia sandera ya, disandera gitu kan. Kemudian Israel beralasan untuk membebaskan mereka, tapi tujuan mereka utamanya adalah cleansing, genocide. Cleansing maksudnya membersihkan Gaza. Mereka mempunyai banyak-banyak tujuan dalam peperangan ini. Mungkin ada yang bilang kata-katanya bukan perperangan, tapi biar mudah dimengerti aja. Itu lebih detail mungkin pembahasannya, orang-orang bisa bilang ini adalah penjajahan atau apa aja. Saya hanya menggunakan kata perperangan karena ini lebih mudah untuk saya mendeskripsikan apa yang mau saya bicarakan. Ya, jadi Israel ini sebenarnya ingin mengambil alih seluruh
teritori Palestina. Makanya sampai sekarang bersama Amerika dan juga Inggris juga. Makanya sampai sekarang belum ada penentuan kemerdekaan atau two-state solution, dua negara Palestina dan Israel. Karena tujuan mereka adalah menjadikan Jew state, yaitu state orang Yahudi, menjadikan negara Yahudi. Walaupun orang Yahudi yang di Israel pun banyak yang menentang hal tersebut karena orang-orang hanya ingin aman. Karena orang-orang udah tahu dari berdasarkan sejarah jika ada sesuatu kejadian seperti ini akan menjadikan perang dan yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak bersalah. So, kita analisa dari sisi Israel, tujuan Israel, yaitu setelah Palestina ini, Gaza ini habis, makanya mereka itu tidak mencari Hamas secara fokus. Mereka nyari Hamas, of course, tapi di sisi lain mereka ingin menghancurkan orang-orang Palestina, ingin menghabisi, ingin membersihkan orang-orang Palestina dan mengganti dengan settlement, yaitu orang-orang Yahudi yang akan mereka pindahkan ke Gaza seperti yang mereka lakukan di West Bank, right? Dan orang-orang Yahudi itu bisa berasal dari manapun, terutama dari Amerika dan juga dataran Eropa. So, itu nggak terjadi, oke? Malahan akibatnya adalah banyak tentara Israel yang cedera. Israel diancam atau dikutuk oleh dunia. Perdana Menteri dan juga kepala militer Israel tidak bisa kemana-mana karena sudah diberikan warrant untuk ditangkap dan juga termasuk di Eropa. Kalau mereka datang ke negara Eropa seperti ke Prancis, Inggris, maka otoritas di negara tersebut boleh menangkap dua orang tersebut karena mereka committed crime war, itu perang kriminal, karena mereka pertama tidak memberikan suplai air, electricity, dan menstop bantuan dari luar ke Gaza. Karena bantuan ini, AIDS ini, adalah di bawah naungan organisasi humanitarian dunia, termasuk UN. Jadi itu adalah criminal war. Dan banyak lagi hal-hal buruk yang terjadi ke Israel, terutama opini dunia. Israel terisolasi, banyak negara-negara memblok orang-orang yang dari Israel, memutuskan kerjasama dengan Israel, menutup kedutaan besar Israel, dan banyak pemimpin-pemimpin dunia mengecam Israel. Itu adalah kekalahan Israel. Nah, itu dari segi hubungan internasional. Bagaimana dengan sosial kehidupan di dunia? Thanks buat media. Dari 76 tahun yang lampau, kejadian bagaimana Israel memperlakukan Palestina, menjajah Palestina, occupy Palestina, orang-orang awam, alright? Orang-orang yang nggak mengerti tentang Israel dan Palestina dulu sekarang sudah mulai mengerti, right? Yang membuka pikirannya. Dulu orang-orang di brainwash, orang-orang memikir non-Muslim, orang-orang yang non-Muslim ya, mereka memikir Israel adalah tanah perjanjian Tuhan, punyanya orang Yahudi, tempat sucinya agama Kristen semacam itu. Tapi sekarang kalau kalian lihat podcast yang membahas tentang Palestina Israel, mayoritas para yang berbisnis di podcast ini lebih mendukung Palestina. Kenapa? Karena mereka mencari sumber, karena mereka nggak akan yang terkenal ya, karena mereka nggak akan memberitakan suatu berita yang nggak ada faktanya. Itu satu. Ini karena mereka individual, karena mereka bukan televisi yang mendapatkan dana atau support dukungan dari Zionist atau dari grup-grup yang punya kepentingan seperti saya ini, oke? Nggak ada bias. Jadi kita harus cari informasinya dulu, kita harus mengerti dulu.
Tapi mungkin ada juga, tapi saya nggak pernah lihat podcast yang membahas Palestina Israel, membela Israel, right? Bukan apa-apa, karena ya seperti saya ini, saya harus mencari sumbernya dulu. Saya harus melihat, nah disitulah terbuka mata saya. Walaupun saya dari dulunya sudah secara subjektif juga ya, karena Palestina, saya nggak munafik, oke? Karena saya Islam juga. Right, tapi kalau saya lihat Palestina yang salah, maka saya juga tidak akan membela seperti ini walaupun saya Islam. Tapi karena saya sudah ke Palestina dan saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, jadi bikin saya 100% ini adalah penjajahan, ini adalah pembulian dan menghapuskan Palestina di muka bumi ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh banyak-banyak orang influence atau influencer di sosial media. Mereka juga thanks bagi mereka yang sudah menyebarkan studi-studi mereka ke warga-warga net global. Jadi orang-orang yang awam dulu sekarang ini sudah mengerti apa yang terjadi di Gaza dan juga di West Bank dan siapa itu Israel. Itu salah satu penting kekalahan Israel yang dulu sebelum kejadian 7 Oktober ini. Israel adalah welcome, kita ini adalah negara yang cinta damai, segala macam lah ya. Banyak orang-orang holiday ke Israel. Sekarang ini kalau setelah kejadian seperti ini, ekonomi Israel sangat ambruk. Terus mata orang kepada Israel sudah mulai redup. Oke? Itu kekalahan dari Israel. Dan kejadian ini juga membuat jelek agama orang Israel, karena banyak video-video yang menampilkan bagaimana mereka memperlakukan orang luar di Jerusalem, di Israel, bagaimana perilaku mereka melihatkan belang mereka. Banyak sekali interview dengan orang Israel yang seakan-akan mereka itu adalah istimewa dari orang lain, dari manusia lain. Mereka derajatnya jauh lebih tinggi. Memang itu waktu saya di sana juga sama, tapi ini yang Zionis ya, karena ada orang Yahudi yang sama kayak kita, karena dua golongan di Israel itu ada Yahudi, ada Zionis. Zionis inilah yang merasa anak Tuhan mungkin. Itu kalau saya bisa menyimpulkan. So, jadi keburukan Israel baik dari segi agama yang mereka anut, Zionis, kemudian pemerintahan mereka, kemudian bagaimana mereka bully Palestina, itu sudah terungkap ke dunia. Hanya orang-orang yang menutup mata dan telinganya yang tidak mengerti tentang ini. Atau orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Kemudian kita lihat dari kekuatan militer. Israel lawan Hamas, right? Itu kayak lawan siapa ya? Kayak gajah lawan semut. Tapi nggak bisa ngalahin. Luas dari Gaza sendiri itu hanya sekitar 45 panjang di coast, di pinggir pantai, sama kalau nggak salah cuma 360 miles kilometer luasnya. Itu nggak nggak nyampai sebesar satu provinsi di Indonesia. Kecil banget, atau mungkin satu kabupaten ukurannya, mungkin ada kabupaten yang jauh lebih besar dari itu. Right. Dengan kekuatan militer yang diakui oleh dunia, ya mereka punya nuklir, tapi bisa aja mereka tancapkan nuklir ke sana, ya habis gitu ya kan. Nah, tapi itu benar-benar kalau nuklir udah ini digunakan, itu bisa jadi perang dunia kayak ini, ketiga, right? Tapi kalau dari segi kekuatan militer, dengan intelijen mereka semuanya, mereka nggak bisa membasmi Hamas sampai ke akar-akarnya. Pengakuan dari Blinken bahwa setiap anggota Hamas, militer Hamas yang meninggal, yang gugur, ada
rekrut baru, ada anggota baru yang masuk, baik itu secara direkrut ataupun secara sukarela. Jadi Hamas semenjak tanggal 7 Oktober, 8 Oktober penyerangan dari Israel, itu jumlahnya nggak berkurang sampai sekarang. Tetap kekuatan militer dari Hamas. Sementara Israel banyak yang cedera, yes, banyak yang meninggal, pejuang Hamas, tapi kekuatannya belum berkurang. Sementara Israel dengan tank, dengan bom, dengan roket-roketnya 467 hari tidak bisa membasmi Hamas dan nggak bisa menyelamatkan orang-orang mereka yang disandera oleh Hamas. Bayang nggak? Tapi mereka bisa menghancurkan bangunan. Ini kayak apa ya? Kayak binatang yang liar itu, yang membabi buta aja gitu. Kalau lagi bertengkar. Mau orang itu salah, mau siapapun, dibasmi sama mereka, anak-anak. Akhirnya mereka kena criminal war, Nah, begitulah. Hanya itu menunjukkan kebodohan dari Israel. Kalau mereka benar-benar pintar dari segi militernya, maka Hamas sudah nggak ada lagi. Sekarang nggak butuh waktu lebih dari setahun untuk membasmi Hamas dengan kekuatan militernya yang diakui oleh dunia. Sementara Hamas hanya menggunakan peralatan-peralatan perang yang mungkin selalu bisa dihandle oleh Israel. Tapi ribuan tentara Israel juga cedera. Dan itu pun dibantu oleh Amerika. Sekitar 20 juta miliar alat perang yang dikirim oleh Amerika, Inggris, Eropa. Sementara Hamas cuman kecil kayak gitu. Tetap nggak bisa. Jadi itulah yang saya masuk bahwa Hamas Palestina menang. Yes, hampir ratusan ribu warga meninggal. Itu bukan karena Hamasnya yang kalah perang, tapi karena orang yang dilawan oleh Hamas adalah tidak manusia, tidak mengikuti aturan perang. Mereka bisa aja, kalau mereka pintar, mereka bisa aja masuk ke Gaza. Oh, mungkin ada juga gimana dong hancurin Hamas tanpa meroket orang-orang yang yang nggak bersalah, tanpa membunuh orang yang bersalah, yaitu dia. Itu yang disebut dengan intelijen dari war. So, kalau semua orang atau semua negara datang ke negara lain untuk memerangi mereka dan membunuh orang-orang yang nggak bersalah dan menganggap semuanya itu adalah musuhnya mereka, itu sama dengan membabi buta. Itu melanggar aturan perang dunia. Kalau memang pintar, melanggar mungkin selalu ada ya, tapi nggak seperti genocide, nggak seperti cleansing. Ini lebih dari pembencian terhadap orang Palestina dan mempunyai maksud tertentu, tidak hanya untuk perang melawan Hamas, tapi seperti saya bilang dari awal adalah untuk menukar orang Palestina dengan orang Yahudi atau orang Israel atau orang dari manapun untuk settle di Gaza, dan itu nggak sukses. Jadi Israel pun dengan biaya yang begitu banyak, juga sia-sia. Dan tahanan mereka itu ditukar berdasarkan agreement semalam. Satu orang tahanan Israel dibebaskan Hamas, ditukar dengan 30 tahanan orang Palestina yang ditahan oleh Israel. Plus satu orang militer perempuan yang ditahan oleh Hamas, sama dengan 50 orang tahanan yang ditahan oleh orang Israel, orang Palestinanya. Jadi mungkin sekitar 2.000 orang atau 2.500 orang Palestina itu akan bebas, dan sekitar 33 orang Israel bebas. Itu untuk tahap pertama. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan
saya nggak tahu apa ini juga politik ada di belakangnya, tapi saya yakin walaupun Israel dan Amerika mempunyai misi di belakangnya, andai mempunyai misi lagi di belakangnya, tapi saya yakin Hamas juga mempunyai strategi atau pendukung-pendukung Hamas juga akan punya strategi di belakangnya. Tapi mudah-mudahan kita nggak apa ya, mudah-mudahan solusi terbaik dan para pemimpin dunia termasuk pemimpin Inggris juga Barat mungkin mereka hanya sekedar ini aja ya, sekedar bermuka dua aja. Yang membuat Palestina dan Israel untuk damai jangka panjang adalah dua state solution. Saya tahu orang-orang pro solidaritas dengan Palestina ingin Palestina dari river to the sea, Palestine will be free. Tapi kayaknya itu akan memakan korban yang sangat banyak. Kita beruntung aja untuk teritori Palestina, West Bank dan Gaza sudah merdeka, sudah diakui di dunia, two state solution, dan mencoba ya mudah-mudahan region di sana itu berhubungan baik dan damai dan tidak ada lagi bencana-bencana, dan kita pun untuk mengunjungi Palestina atau Israel bebas ya seperti negara-negara damai aman yang lainnya. So, mungkin dari situ Palestina harus move on juga kalau itu tercapai. Ya, saya pengenlah semuanya jadi Palestina lagi seperti dulu, tapi melihat akibat dari peperangan ini yang setiap hari itu saya melihat berita, kadang saya skip, saya like aja, saya nggak nonton, nggak. Awal-awal saya tonton sekitar berapa ya, mungkin sekitar 6 bulan awal dari setelah 7 Oktober itu 2024, sekitar 6 bulan saya fokus nonton. Yang saya tonton penderitaan orang Palestina semua, mayat-mayat anak-anak Palestina, wanita-wanita Palestina. Nggak ada kabar berita yang bikin as bad as sounds, okay? Mungkin kedengarannya buruk, minimal Israel kena bom aja, korban beruntuhan di sana, bikin saya senang. I know, nggak bagus juga, karena juga di Israel mungkin orang-orang yang innocent juga di sana. Tapi minimal, berbalik arah lah agak sedikit. Ini monoton. Semua yang korban, semua yang kena orang Palestina semua, dan bikin saya nggak bisa bernafas kadang kalau saya menonton video-video seperti itu. Dan akhirnya agar ini keep going, orang-orang tahu di sosial media, karena sosial media yang paling powerful sekarang, karena orang nggak mendengar berita lagi, saya cukup like semuanya gitu, biar selalu gentayangan di sana dan orang-orang bisa melihat beritanya. Ya, jadi untuk menjadikan semuanya jadi Palestina, walaupun nggak, saya kayaknya ikhlas, sebagai solidaritas udah berpuluhan tahun sekarang ini untuk Palestina. Minimal nggak ada lagi korban yang berjatuhan dan orang Palestina mempunyai masa depan. Itu aja sih bagi saya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang akan melead atau memimpin Gaza. Untuk sekarang ini kalau saya lihat, jangan sampai Gaza dipimpin oleh yang lemah dari Hamas. Karena di West Bank itu udah collaborate, nggak bisa berkutik lah intinya, melawan Israel. Padahal West Bank yang paling besar, karena mereka nggak ada militer, memang udah dikepung oleh Israel, dan nggak ada akses lagi untuk mengirimkan seperti Iran untuk mengirimkan alat-alat perang ke sana. Udah diinin sama Israel. Cuman Gaza lah yang satu-satunya masa depan jika Israel tetap tidak menerima agreement two state solution, dua negara. Kalau yang dibawa Hamas,
atau boneka Amerika atau Israel, maka nggak akan ada lagi Palestina. Tapi kalau masih Hamas, saya yakin Iran nggak akan membiarkan itu terjadi, atau negara-negara Arab. Negara-negara Arab ini ternyata sebenarnya mendukung, tapi mereka jauh di belakang. Mereka nggak mau terdeteksi oleh orang luar kalau mereka nggak mendukung. Semuanya sebenarnya mendukung, tentulah, karena mereka juga Muslim. Dan pastilah mereka mendukung, cuman mereka nggak bisa vokal. Kalau mereka vokal, mereka kena juga sanksi. Jadi mereka juga di posisi di mana, kepentingan warga mereka juga, dan kepentingan Palestina. Tapi mayoritas sih mendukung, gitu kan. Jadi mudah-mudahan Gaza tetap dipimpin oleh yang kuat, dan Gaza dibangun lagi, dan mudah-mudahan saya bisa ke sana juga, dan saya mau mengirimkan bantuan ke sana. Oke, itulah reaksi saya untuk saat ini. Saya tetap melihat perkembangan apa yang terjadi di Gaza, yang akan terjadi di Gaza juga. Dan ya, itulah kenapa saya bilang bahwa Hamas Palestina menang. Karena saat ini yang paling kita bersyukur itu adalah mesin pembunuh orang Palestina yang dilakukan oleh Israel udah mulai stop, padahal 30 menit sebelum ceasefire diumumkan masih ada pembunuhan 50 orang Palestina meninggal. Mudah-mudahan itu stop, benar-benar keputusan yang dilakukan di Qatar ini, dan mudah-mudahan jika Israel mereka akan selalu ingkar janji ya, mereka akan selalu bohong ya. Mudah-mudahan negara lain nggak diam lagi. Dan bagusnya baru-baru ini Iran sama Rusia bakal melakukan kerjasama kontrak selama 20 tahun seperti yang dilakukan Rusia dengan North Korea. Jadi mereka sudah alay benar-benar alay gitu. Memang benar berkomitmen antara Rusia dan Iran. Mudah-mudahan ini akan berdampak baik ke depannya untuk Palestina juga. Tekanan agar Palestina menjadi sebuah negara yang diakui oleh seluruh dunia dan Barat juga. Mudah-mudahan ke depannya semua ini hasilnya bagus. Saya tahu bahwa banyak sekali para pejuang Palestina, anak-anak, wanita yang menjadi korban karena perang ini. Kita berdoa aja semoga mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya. So thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.